Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrobil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat pagi anak-anakku, semangat pagi. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan ini kami tim Humas Man 2 Kota Tasikmalaya akan mengetengahkan tentang sejarah madrasah, termasuk sejarah Man 2 Kota Tasikmalaya. Simak baik-baik, di ujung pembelajaran ada kuisnya. Orang pertama yang mengirimkan jawaban dengan nilai 100, tunggu bonusnya. Oke, sekali lagi simak baik-baik. Selamat menyaksikan. Apa itu madrasah? Apa yang terbayang saat disebut kata madrasah? Sebagian orang punya kesan bahwa madrasah identik dengan bangunan kumuh, anak-anak lusuh, hanya belajar agama, tidak bisa sekolah lanjut, atau generasi Islam yang kaku dan radikal. Lulusan madrasah identik jadi ustadz, guru ngaji, atau pegawai rendahan. Orang tua yang mengharapkan anaknya jadi dokter, insinyur, atau bekerja di perusahaan multinasional biasanya tak akan menyekolahkan anaknya ke madrasah. Madrasah juga sering dianggap jadi pembuangan anak tak berprestasi karena anak berprestasi masuk sekolah-sekolah umum favorit. Betulkah demikian? Marilah kita lihat fakta-fakta yang akan mengubah pandangan Anda tentang madrasah. Jauh sebelum ada pendidikan formal, madrasah sudah jadi model pendidikan yang dijalankan berabad-abad. Jauh sebelum UNESCO menggaungkan konsep lifelong learning atau education for sustainable development, madrasah sudah memulainya. Madrasah menjadi tempat belajar bagi semua jenjang usia. Raudatul Atfal untuk tingkat TK, Madrasah Ibtidaiyah untuk tingkat SD, Madrasah Sanawiyah untuk tingkat SMP, dan Aliyah untuk tingkat SMA. Semuanya berijazah yang diakui negara dan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan manapun. Seiring perkembangan zaman, madrasah terus berinovasi. Kini madrasah mulai dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk mengatasi kelangkaan ulama, dibuatlah madrasah keagamaan. Untuk mencetak ahli sains, dibuatlah madrasah insan cendekia. Dan untuk menjawab tantangan dunia industri, usaha, dan perbankan, dibuatlah madrasah vokasional. Singkatnya, madrasah adalah sekolah formal dengan berbagai keistimewaan. Tak hanya melatih skill, tapi juga membentuk karakter peserta didik menjadi pribadi yang santun dan menghargai keragaman. Dengan dukungan negara, masyarakat, dan swasta, sekitar 76.000 madrasah akan direvitalisasi. Bangunan diperbaiki, sumber daya dilatih, pengelolaan ditingkatkan, menjadi lembaga pendidikan yang menjadi mesin perubahan. Tak ada lagi kesan kumuh, siswa lusuh. Madrasah akan jadi lembaga pendidikan yang berwibawa, meneruskan tradisi berabad-abad, melahirkan para pemimpin bangsa yang paripurna. Jika yang Anda cari adalah pendidikan yang mengakar pada sejarah bangsa, jika yang Anda cari sekolah yang bukan hanya belajar ilmu, tapi juga akhlak, jika Anda ingin para intelektual kembali membangun masyarakatnya, jika yang Anda cari adalah anak yang memiliki pandangan keagamaan yang rahmatan lil alamin dan menghargai kearifan lokal. Jika Anda percaya pada pendidikan untuk perubahan, maka madrasah pilihannya.
Mandua Kota Tasikmalaya adalah salah satu madrasah yang berdiri di Kota Tasikmalaya. Sesepuh Pondok Pesantren Al-Misbah Kyai Hadi Anwar Sanusi yang mendambakan kemajuan pesantrennya. Pada tahun 1985 sesepuh pondok pesantren mengundang beberapa tokoh dan guru agama Islam. Pembicaraan dalam musyawarah tersebut ialah sekitar pendirian madrasah dengan tujuan agar pondok pesantren lebih maju dan berkembang. Pada tahun 1986 berdirilah Madrasah Aliyah Al-Misbah yang diprakarsai oleh Kiai Haji Anwar Sanusi sebagai sesepondok pesantren Al-Misbah. Kemudian Dr. Andes Amarullah sebagai sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Al-Misbah dan Haji Faisal Lutfi sebagai pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Misbah. Setelah berdirinya Madrasah Aliyah Al-Misbah, kepala madrasah yang pertama adalah Haji Angsuryafi IS yang menjabat tahun 1986 sampai 1991. Kemudian Dr. Andes Amarullah As yang menjabat tahun 1991 sampai 1992. Kemudian Haji Faisal Lutfi DA 1992 sampai 1996. Setelah Madrasah Aliyah yang statusnya swasta berdiri, masih dirasa belum mencapai sasaran meskipun jumlah santri di pondok pesantren bertambah. Namun, masih dirasakan adanya beberapa kelemahan. Dengan segala kearifan dan kebijaksanaan sesepuh pondok pesantren, maka Madrasah Aliyah swasta Al-Misbah yang berlokasi di dalam kota Tasikmalaya diusulkan untuk dinegrikan. Setelah usaha-usaha yang dilakukan oleh pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Misbah, terbitlah Surat Menteri Agama RI tertanggal 25 November 1995 nomor 515 A tentang penegrian Madrasah Aliyah swasta menjadi negeri yang peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1996. Dan sebagai Kepala Madrasah Aliyah Negeri Tasikmalaya yang pertama ialah Dr. Andes Haji Zainal Mustafa, MSI yang menjabat sampai tahun 2005, kemudian pada tahun ajaran 2005 digantikan oleh Dr. Ans Haji Omis, dan pada tahun 2010 digantikan oleh Dr. Andes Undang Johari sampai sekarang.